Beri salam. Selamat pagi Bu Tina. Pagi anak-anak, silakan duduk. Kita tolong kita buka dengan doa pembuka. Yang bertugas hari ini siapa? Silakan Fiale. Teman-teman, marilah kita berdoa. Terima kasih Fiale. Anak-anak ada loh yang nggak masa hari ini? Bentar Bu, saya absen. Silakan petugas absen, silakan di absen teman-temannya. Rafael, silakan. Arnoldus dan Sutarigan. Hadir. Depannya Kristiani Damai Rasmanjuta. Hadir. Semuanya hadir Bu. Oke, terima kasih Rafael. Semuanya hadir ya. Anak-anak, kalian masih ingat nggak pelajaran yang telah lalu? Kita belajar tentang apa? Tentang suhu. Suhunya hari ini panas atau dingin? Suhunya panas. Apakah yang dimaksud dengan suhu masih ingat atau enggak? Kapan perpindahan kalau itu terjadi? Mengapa benda bisa berubah wujud? Karena melepas atau menerima. Bagaimana benda bila dia melepas kalor? Nah, sekarang kita belajar tentang kalor. Tujuannya untuk apa? Supaya kalian mengetahui kalor itu apa sih? Kegunaan sehari-hari itu apa kalor untuk manusia? Terus menganalisa bagaimana kalor bisa berpindah dari benda satu ke benda yang lain. Untuk mengidentifikasi perpindahannya, perpindahan suhu. Suhunya tinggi, suhu menjadi suhu rendah, itu bagaimana? Nah, kita pelajari. Terus pengaruh kalor terhadap perpindahan wujud zat. Sekarang kita akan tes. Google Form-nya sudah di-share. Minta tolong kalian sekarang buka HP-nya. Tolong kerjakan Google Form. Minta tolong Lovely, silakan dibacakan kelompoknya. Baik Bu. Kelompok pertama, Mutiara, Yere, Lovely, dan Natasha. Nih, sekarang kita akan mengamati video terlebih dahulu supaya kalian paham bagaimana kalor bisa mempengaruhi perubahan wujud. Mari kita simak baik-baik. Pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Pernahkah kamu membeli es krim? Apa yang terjadi jika kamu membeli es krim dan membiarkannya beberapa saat di tempat yang terbuka? Tentu akan mencair, bukan? Sehingga suhunya bertambah dan menyebabkan es krim itu mencair. Ini menunjukkan bahwa kalor yang diberikan pada suatu zat dapat mengubah wujud zat itu. Es krim yang semula berwujud padat menjadi cair. Nah, untuk mengetahui pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat, mari kita lakukan suatu percobaan. Sediakan gelas beker, penyangga kaki 3, tumbakan spiritus, dan es yang berbentuk balok-balok kecil. Susunlah alat-alat itu seperti berikut. Kemudian, masukkan balok-balok es ke dalam gelas beker dan nyalakan spiritus. Apa yang terjadi setelah es dipanaskan beberapa lama? Balok-balok es yang semula berwujud padat akan berubah menjadi cair akibat kalor yang diberikan dari pembakar spiritus. Jika pemanasan terus-menerus dilakukan, maka air yang semula dari wujud cair akan berubah menjadi uap air yang berwujud gas. Untuk dapat melihat wujud gas ini, dekatkanlah piring kaca yang bening ke permukaan gelas beker itu. Maka akan timbul titik-titik air di permukaan piring kaca itu. Sekarang
Sekarang, bagaimana pengaruh kalor terhadap kenaikan suhu? Tadi bagaimana? Suhu akan naik jika menyerap kalor dan suhu akan turun jika melepaskan kalor. Ya, tadi terima ya, berarti yang sudah bisa menjawab menyimak. Terima kasih kelompok 3 sudah kompak. Tepuk tangan kelompok 3. Sekarang bagaimana pengaruh kalor dan suhu terhadap air jika air semakin lama dipanaskan? Tadi ada. Kalau air semakin berat dan suhu air semakin Iya. Dapurnya ya, Mas? Iya, Bu. Yang ada air berarti airnya dibuang. Airnya dibuang. Terus diukur sesuai dengan KPD-nya. Yang sudah langsung berapa langsung dipakai. Kalau sudah langsung diukur esnya berapa suhunya. Ya. Dia nomor 2, nomor 4 ya. Langsung diambil peralatannya, begitu diambil langsung kembali ke tempat duduk, langsung disusun, dibaca LKPD-nya, baik-baik, cermati. Diamati nanti sampai dia suhunya berapa. Kan minggu kemarin kita sudah belajar. Langsung kembali ke tempat, jangan berubah di depan rumah. Ayo kelompok 2. Langsung diambil, langsung dibawa ke belakang. Nanti taruh ke mejanya ya, peralatannya. Nanti timbangnya nanti gantian. Ya mata silakan diambil, susu bisa mata. Diukur dulu, diukur dulu. Sekarang kelompok 3, kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan siapa yang presentasi, dibantu temannya yang memegang hasil grafiknya. Suaranya yang lantang. Dan kelompok lain mohon diperhatikan ya, sehingga nanti bisa menanggapi kelompok 2. Silakan kelompok 2. Saya kelompok 2 yang berisi dari saya Ayu, dia Rio, ada Marta dan Teresia. Jadi kesimpulan dari apa yang kita ambil dari tadi percobaan, saat pertama es masih utuh, namun saat api dinyalakan, derajat langsung naik sekitar 4 derajat Celcius. 3 menit ditunggu, ternyata sudah mulai mencair esnya, sekitar 11 derajat Celcius. 5 menit berlalu, 17 derajat Celcius pun es mulai mencair. 8 menit ditunggu, 85 derajat Celcius terasa dan naik secara pesat. 1 menit tidak terasa, 52 derajat Celcius pun terlihat sehingga mulai berasap dan mengambut. Kita biarkan sekitar 2 menit, 66 derajat Celcius ternyata sudah mencapai. Sampai itu pun embun bertambah dan asap. Tunggu sekitar 16 menit, suhu mulai stabil sekitar 88 derajat Celcius. Sampai 6 menit berlalu, tidak terasa 20 menit berlalu, suhu pun
naik sekitar 90 derajat Celcius. Dan sudah mendidih, pada akhirnya suhu pun naik menjadi 100 derajat Celcius di menit 30 menit. Dan untuk grafiknya bisa dilihat dari sini. Ada yang ditanyakan? Ya, nah ini adalah kira-kira yang bertanya. Kalau dilambangkan oleh huruf apa? Menurut kelompok bisa lebih jauh? Saya ingin membantu menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kalor dapat dilambangkan dengan huruf Q. Sudah terjawab? Terima kasih. Kesimpulan pada pelajaran kita hari ini, minta tolong dibacakan Elizabeth. Kesimpulan apa pelajaran kita pada pagi hari ini? Kesimpulan yang dapat kita buat pada pelajaran ini adalah kalau mempengaruhi suhu suatu benda, suhu benda akan naik jika menyerap kalor dan suhu, dan suhu benda akan turun jika melepaskan kalor. Kalor mempengaruhi suhu terhadap air. Jika air semakin lama dipanaskan, kalor yang diterima akan semakin besar dan suhu air semakin tinggi. Kalor mempengaruhi perubahan wujud zat. Kalor dapat merubah fisik suatu benda dengan membuatnya meleleh, mencair, membeku, menyublim, dan mengembun. Ya, terima kasih kesimpulannya. Benar teman-teman, kesimpulannya yang dibacakan Elizabeth benar apa tidak? Betul ya. Oke, semua sudah paham tadi kan? Sekarang kita lanjutkan ke postas. Semua sudah paham kan? Ibu pengen tahu hasilnya seperti apa. Apakah semuanya tadi sudah paham atau belum, menyimak apa tidak? Silakan dibuka HP-nya, dibuka bulannya. Silakan kalian mengerjakan postasnya. Setelah praktek lebih mudah apa lebih sulit mengerjakan postas? Iya, karena kalian sudah paham. Sudah? Sudah. Ada yang belum? Sudah semua? Oke, silakan bisa ya. Jadi minta tolong dipelajari untuk pertemuan berikutnya. Kita akan belajar perpindahan kalor. Hari ini pelajaran tentang apa? Pengaruh kalor terhadap suhu tadi. Kalau semakin naik, berarti bagaimana tadi esnya? Semakin panas sampai menjadi cair. Iya, esnya bisa menjadi cair karena menerima kalor. Jadi kalau kita misalnya kalian bajunya basah, bisa kering karena apa? Jadi bajunya menerima apa? Menerima kalor. Jadi paham ya? Nanti dipelajari untuk perpindahan kalor. Sekarang kita tutup pertemuan kita pada pagi hingga siang ini. Minta tolong Natasya memimpin doa penutup. Teman-teman, mohon kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Kegiatan yang sudah sampai dan Bapak Terima kasih Natasya. Berdiri. Ini sembari salam.